Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Kali ini sahabat kisah akan menceritakan tentang fakta gaib yang terjadi menjelang detik-detik hari kiamat dan ketika seluruh makhluk sudah meninggal dunia. Rusaknya segala sesuatu atas perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut agar merusak laut, sebagaimana yang diterangkan dalam firman-Nya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajah zat Allah. Quran surat Al-Qasas ayat 88. Maka datanglah malaikat maut ke lautan dan berkata, sungguh telah sampai habis waktumu. Laut pun berkata, izinkanlah aku meratapi atas diriku. Laut pun berkata lagi, di mana gelombang-gelombangku, di mana keajaibanku? Dan sungguh telah datang perintah Allah. Maka menjeritlah laut di hadapan malaikat maut dengan jeritan yang membuat airnya tidak ada sampai habis. Kemudian malaikat maut mendatangi gunung dan berkata, sungguh telah habis waktumu. Gunung pun menjawab, izinkanlah aku meratapi diriku. Gunung pun berkata, di mana ketinggianku, di mana kekuatanku? Dan sungguh telah datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjeritlah dia dengan jeritan yang menghancurkannya. Kemudian malaikat maut mendatangi bumi dan berkata, sungguh telah sampai waktumu. Bumi pun menjawab, izinkanlah aku meratapi diriku. Maka berkatalah bumi, di mana kerajaan-kerajaanku, pohon-pohonku, sungai-sungaiku, dan macam-macam tumbuhan-tumbuhanku. Maka menjeritlah bumi pada malaikat maut dengan jeritan yang merontokkan dinding-dindingnya dan memperdalam sumber mata airnya. Kemudian malaikat maut naik ke langit, maka menjeritlah dia sehingga terjadi gerhana matahari dan bulan, dan rontoklah bintang-bintang. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai malaikat maut, apa yang masih tersisa dari makhlukku? Malaikat maut pun berkata, ya Tuhanku, Engkaulah yang maha hidup, zat yang tidak mati. Tersisa Jibril, Mikail, Israfil, malaikat penyangga arsy, dan saya, hambamu yang lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman, cabutlah ruh-ruh mereka. Maka dicabutlah ruh-ruh mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, hai malaikat maut, apakah engkau tidak mendengar firmanku? Sesungguhnya semua orang yang bernyawa pasti akan merasakan maut, dan engkau adalah salah satu dari seorang makhlukku. Maka matilah engkau. Maka matilah malaikat maut. Dalam hadis yang lain dikatakan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut untuk mencabut ruhnya sendiri. Malaikat maut lalu mendatangi tempat yang berada di antara surga dan neraka dan memandang ke langit. Maka dicabutlah nyawanya. Dia menjerit sekali dengan jeritan yang jika semua makhluk yang hidup mendengarnya maka matilah mereka sebab jeritan malaikat maut tersebut. Lalu dia berkata, seandainya aku tahu bahwa pisahnya nyawa ini sangat pedih, sangat sakit seperti ini, niscaya aku cabut ruh orang-orang mukmin dengan belas kasih pelan-pelan. Maka matilah malaikat maut sehingga tidak tersisa seorang makhluk pun. Dalam hadis yang lain diceritakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pergilah engkau dan matilah di antara surga dan neraka. Maka matilah malaikat maut di situ hingga tidak tersisa seorang makhluk kecuali Allah, dan tinggallah dunia yang telah rusak sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengumpulkan sesuatu dari para makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan para makhluk, maka dihidupkanlah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil alaihimussalam. Yang pertama dihidupkan adalah malaikat Israfil. Maka diambillah sangkakalanya dari arsy. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Ridwan seraya berkata, hai Ridwan, hiasilah surga-surga dan siapkanlah pakaian untuk Nabi Muhammad SAW beserta umatnya. Kemudian mereka para malaikat mendatangi buruk, mahkota taj, dan bendera pujian liwaul hamdi, dan dua macam pakaian dari surga. Jadi yang pertama dihidupkan dari binatang melata adalah buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berilah dia pakaian.
Maka buruk pun diberi pakaian pelana yang bertahtakan permata dari yakut merah dan kendalinya dari zabarjud hijau dan 2 buah hiasan yang berwarna hijau dan kuning. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Pergilah kalian ke kuburan Nabi Muhammad SAW." Maka pergilah mereka dan menemukan bumi yang telah rata dan tidak berpenghuni. Mereka pun tidak bisa mengetahui di mana letak kubur Nabi Muhammad SAW. Maka tampaklah Nur Muhammad yang menyerupai tiang dari kuburnya menembus ke tengah langit. Jibril lalu berkata, "Panggillah olehmu, hai Israfil, engkaulah yang menggiring para makhluk dengan tanganmu." Israfil berkata pada Jibril, "Panggillah olehmu, karena sesungguhnya engkau adalah kekasihnya di dunia." Jibril berkata, "Aku malu kepadanya." Israfil pun berkata, "Panggillah olehmu, hai Mikail." Mikail lalu berkata, "Assalamualaikum ya Muhammad." Tidak ada jawaban. Mereka lalu berkata pada malaikat maut atau malaikat Israel, "Panggillah olehmu." Malaikat maut pun berkata, "Wahai ruh yang bagus, kembalilah pada badan yang bagus." Tidak ada jawaban. Israfil lalu memanggil, "Wahai ruh yang bagus, masuklah pada badan yang bagus." Tidak ada jawaban. Israfil lalu memanggil lagi, "Wahai ruh yang bagus, berdirilah untuk memutuskan hukum dan hisab menghadap pada Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih." Beberapa waktu kemudian maka terbelahlah kubur dan dia Muhammad duduk dalam kuburnya dan menyapu debu pada kepala dan jenggotnya. Jibril lalu memberikan padanya 2 buah pakaian dan buruk. Muhammad lalu berkata, "Hei Jibril, hari apakah ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah hari kiamat, hari yang payah dan hari penyesalan, dan ini hari buruk, hari perpisahan dan hari pertemuan." Nabi Muhammad SAW pun berkata, "Hei Jibril, hiburlah aku." Malaikat Jibril lalu berkata, "Surga telah dihiasi untuk menyambut kedatanganmu dan neraka telah ditutup untukmu." Muhammad SAW lalu berkata, "Aku tidak menanyakanmu tentang itu, tapi aku bertanya tentang umatku yang berdosa. Jangan-jangan kamu meninggalkannya di atas sirat jembatan." Malaikat Israfil berkata, "Demi keluhuran Tuhanku, hai Muhammad, aku tidak meniup sangkakala kebangkitan sebelum engkau bangun." Muhammad SAW pun berkata, "Sekarang hatiku senang dan mataku tenang." Maka diambillah mahkota dan hiasan dan dipakaikan pada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau dinaikkan di atas buruk. Berbicara terkait buruk, makhluk melata yang pertama kali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buruk mempunyai 2 buah sayap yang digunakan untuk terbang di antara langit dan bumi. Wajahnya seperti wajah manusia, lisannya seperti lisan orang Arab, kedua alisnya lebar, kedua tanduknya besar, kedua telinganya tipis diciptakan dari zabarjud hijau, kedua matanya hitam bagaikan bintang yang bersinar, ubun-ubunnya dari yakut merah, dan buntut ekornya seperti ekor sapi yang dilapisi dengan emas merah. Dikatakan bahwa keelokan atau kecantikannya bagaikan burung merak di atas khimar dan di bawah keledai. Dinamakan buruk karena larinya dan kecepatannya bagaikan barqi atau kilat. Ketika buruk mendekati Nabi Muhammad SAW dan agar Nabi menungganginya, dia merasa bimbang, ragu-ragu. Lalu Jibril pun berkata, "Demi Tuhanku, tidak menunggangimu selain Nabi dari bangsa Hashimi al-Abtahi al-Quraisy, yaitu Muhammad bin Abdullah yang memiliki Al-Quran." Nabi Muhammad lalu berkata, "Saya Muhammad bin Abdullah." Maka naiklah Nabi Muhammad SAW dan pergilah mereka menuju surga. Setelah sampai di surga, Nabi menjatuhkan diri dan bersujud. Maka terdengarlah suara yang berseru, "Angkatlah kepalamu, hai Muhammad. Hari ini tidak ada ruku dan sujud. Sebaliknya, hari ini adalah hari hisab, hari perhitungan dan pembalasan. Angkatlah kepalamu dan mintalah kamu, niscaya kamu akan aku penuhi." Nabi Muhammad SAW lalu berkata, "Tuhanku, apa yang engkau janjikan padaku tentang umatku?" Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku akan memberimu sesuatu yang engkau ridhoi, sebagaimana firman-Nya, walasaufa yu'tika rabbuka fatardah." Dan kelak
Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Quran Surat Ad-Duha ayat 5. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit agar turun hujan. Maka hujanlah langit dengan seperti mani, sperma seorang lelaki selama 40 hari, dan jadilah air di atas setiap sesuatu 12 dirok, ukuran panjang dari siku sampai ujung jari. Maka tumbuhlah makhluk sebab air tersebut, seperti tumbuhnya sayur-sayuran, sehingga sempurna jasad mereka semua seperti saat di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti bumi yang digunakan untuk berbuat maksiat dan dituangkan padanya air panas dan neraka jahanam. Maka datanglah bumi dari emas putih dan dituangkan padanya air dari surga. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ya Rasulullah, pada hari Allah mengganti bumi dengan selain bumi, di manakah manusia berada?" Nabi Muhammad SAW menjawab dan bersabda, "Hai Aisyah, yang engkau tanyakan padaku adalah suatu pertanyaan yang agung, suatu pertanyaan yang besar. Tidak ada orang yang bertanya seperti itu selain engkau. Sesungguhnya pada hari itu manusia berada di sirat, jembatan Shiratal Mustaqim." Masya Allah, demikian begitu agungnya hari akhir. Semoga kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatnya yang agung, dan kita digolongkan umat yang bertakwa, umat yang ikut perintah dan menjauhi larangan-larangan Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sumber cerita ini berasal kitab Daqaiqul Akhbar. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.